Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita buka acara kita dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillah. Acara selanjutnya tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Yusuf kelas 2 TMI. Kepadanya kami persilakan dengan takzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin qila adkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kita ucapkan kepada Ananda Yusuf. Acara selanjutnya nasihat dan pembukaan kegiatan semester genap yang akan disampaikan oleh pimpinan Mahad yakni Al-Ustaz Abu Azam. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa والصلاة والسلام على رسوله المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى أما بعد. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat, dengan karunia, dengan segala kemudahan, dengan izin dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada malam yang berbahagia ini dan mudah-mudahan mendatangkan keberkahan untuk kita dan untuk pondok kita sekalian. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada penutup para nabi dan rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita Al-Ustaz Salihin, Kepala TMI, kemudian yang kita hormati juga Wakil Kepala TMI Ustaz Munawir, kemudian yang kita hormati Kepala Koordinator Al-Quran Ustaz Harinal Hafizahumullahu Ta'ala,
dan semua asatidzah yang lain yang hadir pada malam yang berbahagia ini, dan juga yang Ustaz banggakan anak-anakku sekalian, santri dan santriwati Ma'had Khadimul Quran. Marhaban bi talibil ilm. Ini ucapan yang kita ucapkan kepada para penuntut ilmu. Marhaban bi talibil ilm. Selamat datang kembali para penuntut ilmu. Kalian sudah menikmati masa liburan 2 pekan, alhamdulillah, kembali dalam keadaan sehat walafiat. Selamat berjuang kembali, selamat menikmati nikmatnya berada di kalangan para penuntut ilmu dan berada di taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Kemudian yang kedua, seperti tadi, tak lupa kita haturkan terus kita bersyukur pada Allah SWT. Karena semua yang sudah kita rencanakan di semester ganjil semester 1 kemarin, alhamdulillah berjalan lancar. Dari awal pertengahan bulan Juni datang ke sini santri lama, kemudian santri baru akhir bulan Juni, kemudian kita aktif belajar semester ganjil awal Juli, sampai kemudian ujian kemarin semuanya berjalan lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya as-salihat, yakni kebaikan-kebaikan, tatimmu, menjadi sempurna. Karena kalau tanpa izin, sebagus apapun kita rencanakan sesuatu, maka tidak akan berjalan dengan mulus, tidak akan berjalan dengan lancar. Karena wa ma tasyauna illa man yasha'allahu rabbul alamin, At-Takwir ayat terakhir. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh berencana, kita boleh berkehendak, kita boleh mengatur semuanya, tapi semuanya tetap atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika rencana itu berhasil, rencana itu lancar berjalannya, maka tak lupa dan tak luput terus kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tapi tentu tidak cukup dengan sekedar ucapan, tapi juga harus dengan tindakan. Apa tindakan kita untuk mensyukuri itu? Maka di semester 2, semester genap ini harus lebih baik daripada semester sebelumnya. Nah, maka semua yang terjadi di semester ganjil itu harus dijadikan sebagai pelajaran. Kalau yang kalian alami di semester ganjil itu baik, misalnya hafalannya meningkat, hafalannya semakin lancar, kemudian apalagi ilmunya bertambah, nilainya alhamdulillah meningkat, yang awalnya juara 7 dari 6 santri, di semester ini alhamdulillah meningkat begitu. Ya walaupun meningkatnya 1 ya gitu, karena kawannya jatuh dan naik. Dan alhamdulillah, kalau yang dialami baik maka harus ditingkatkan. Jangan puas diri. Cukuplah, ini udah cukup nih sudah. Jangan puas diri, harus meningkat. Seorang mukmin itu tidak boleh stagnan. Stagnan itu berada di tempat, tidak boleh. Harus meningkat. Setiap tahun, setiap semester kita harus meningkat. Ilmunya meningkat, prestasinya meningkat, adabnya meningkat makin lebih baik, hafal Al-Qur'annya meningkat dan makin lancar. Begitu. Harus ditingkatkan di semester 2 ini sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap prestasi ilmu yang kita dapatkan di semester ganjil kemarin. Bagaimana kalau buruk? Ya kurang baik lah, janganlah buruk, kurang baik misalnya. Nilainya mungkin turun, yang santri lama misalnya dari kelas sebelumnya di semester ini mungkin turun misalnya. Atau kena cedera, melanggar C atau melanggar D misalnya. Ini kan bisa menjadi musibah, bisa jadi cobaan. Maka apa yang kita lakukan di semester genap ini? Taubat. Taubat. Karena tidak ada musibah, tidak ada bencana, tidak ada azab yang ditimpakan kepada kita kecuali atas dosa yang kita lakukan sendiri. Bukan karena dosa orang lain. Jangan pernah salahkan orang. Jangan pernah salahkan guru kalau nilai kita turun. Jangan pernah salahkan guru kalau kita kurang bisa memahami. Tapi introspeksi diri. Kita cek diri kita. Bagaimana cara kita belajar. Begitu. Maka caranya adalah dengan taubat. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diperbaiki. Setelah taubat diperbaiki di semester genap ini. Dan tekad untuk berubah. Untuk menjadi lebih baik lagi. Harus begitu seorang muslim itu. Ya.
Jadi tidak boleh mungkin kita beranggapan bahwa anak udah melanggar nih, udah Ustadz nih kalau udah anak jelek ya dipandang jelek terus. Enggak ada begitu. Kalau kalian menunjukkan itikat baik untuk berubah, misalnya yang awalnya melanggar kemudian jadi lebih baik, tentu kita apresiasi. Kita dukung santri-santri seperti itu. Harus berlomba-lomba. Tingkatkan diri menjadi lebih baik. Karena anak-anakku sekalian, dampak buruk dari dosa dan maksiat luar biasa. Jangan pernah diremehkan. Sekecil apapun itu, maksiat atau dosa yang kita lakukan, jangan pernah diremehkan. Karena itu akan berdampak dan berpengaruh kepada diri kita sendiri. Apakah berpengaruh kepada hafalan kita? Apakah berpengaruh kepada pemahaman kita terhadap ilmu Allah SWT? Apa kata Allah SWT di surah Al-A'raf ayat 96, ayat ini masyhur. Walau anna ahlal qura, seandainya penduduk suatu daerah, suatu negeri, amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa. Beriman, bertakwa berarti tidak berbuat dosa, tidak berbuat maksiat. La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, maka kami akan menurunkan, akan membuka bagi mereka berkah, keberkahan dari langit dan dari bumi. Apa itu keberkahan? Para ulama bilang al-barakah yakni al-khairul katsir. Keberkahan itu adalah kebaikan yang banyak. Jadi kalau suatu penduduk itu, misalnya kita ada di pondok nih, santri-santrinya, guru-gurunya beriman, bertakwa, berusaha meninggalkan semua jenis maksiat dan dosa, maka insya Allah Allah akan menurunkan keberkahan. Ilmu-ilmunya yang dipelajari bermanfaat walaupun sedikit, hafalan-hafalan santri-santrinya bagus, mutqin. Begitu, ini tanda keberkahan. Apa kemudian Allah SWT katakan, walakin kadzabu, akan tapi mereka mengingkari, tidak mengimani ayat-ayat kami, berbuat dosa, berbuat kerusakan di muka bumi, berbuat maksiat. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami menyiksa mereka dengan sebab perbuatan mereka sendiri. Bahwa saya bilang tadi bahwa tidak ada suatu dosa dan maksiat yang kita kerjakan kecuali akan berpengaruh kepada diri kita sendiri. Itu pengaruh dosa maksiat luar biasa. Dikisahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah bertemu kepada gurunya Al-Imam Waqi', seorang ahli hadis rahimahullah ta'ala. Beliau mengeluhkan hafalannya kok nggak lancar. Kita ketahui Imam Syafi'i usia 7 tahun sudah selesai hafalan Al-Quran. Usia 15 tahun sudah menjadi mufti, memberikan fatwa. Imam Syafi'i, kecerdasannya luar biasa itu. Tapi kemudian satu ketika beliau mengalami kok agak susah begitu hafalannya. Ya jangan dibayangkan kayak susahnya hafalan kita dengan susahnya hafalan beliau Imam Syafi'i, tentu beda jauh. Mungkin lancarnya hafalan kita itu susahnya hafalan beliau itu mungkin tuh. Itu pun beliau keluhkan ke gurunya. Apa kata Imam Waqi'? Coba engkau renungkan. Akhirnya kembali Imam Syafi'i, kemudian merenungkan. Beliau merenungkan, kemudian ternyata baru ingat. Suatu hari beliau pernah melihat aurat seorang wanita. Ada seorang wanita di perjalanan, di jalan begitu, kemudian akan menaiki kendaraannya. Ya mungkin unta, entah apa begitu zaman dulu. Tersingkaplah betis. Di riwayat lain tersingkaplah pahanya sedikit. Terlihat sama Imam Syafi'i. Tapi setelah terlihat kemudian beliau malingkan pandangannya. Artinya kalau dari sisi syariat, maksiat dosa yang seperti ini, perbuatan seperti ini tidak dianggap sebagai dosa karena nggak sengaja. Kecuali diulangi lagi, dimurojaah lagi, itu baru bahaya. Anda mau mungkin lagi lah katanya. Ada yang kurang mungkin tadi kayaknya itu. Ini bahaya nih. Tapi selama itu pandangan tidak sengaja kemudian dialihkan dan tidak diulangi lagi pandangannya, maka tidak dianggap dosa, tidak dihitung dosa. Tapi Imam Syafi'i menganggap dirinya sudah berbuat maksiat. Itu yang menyebabkan hafalannya menjadi kurang lancar. Akhirnya beliau gubah dalam bentuk syair yang terkenal, syakautu ila Waqi'in su'a hifzi, aku mengeluhkan kepada guruku Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Farsyadani ila tarkil ma'asi, kemudian Imam Waqi' menasihatkan kepadaku supaya aku meninggalkan maksiat. Fa akhbarani bi anna al-ilma nurun, kemudian Imam Waqi' memberitahukan kepadaku bahwa ilmu Allah itu adalah cahaya. Ilmu Allah adalah cahaya. Kalian pelajari adalah ilmunya Allah SWT di sini semuanya, dan itu adalah cahayanya Allah. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Dan cahayanya Allah tidak akan diberikan kepada para pelaku maksiat atau dosa. Perhatikan betul. Yang ngantuk izin, jangan dinikmati ngantuknya. Pengurus yang belakang,
Nah, maka perbanyak istighfar. Yang sudah terlanjur buat dosa, dan kullu bani Adam khata'. Setiap bani Adam, semua anak Adam itu pasti pernah melakukan kesalahan yang berulang-ulang. Maka kita perbanyak istighfar. Termasuk Ustadz juga yang ngomong sekarang ini juga banyak sekali dosanya. Cuman tidak nampak aja sama kalian. Andai Allah menampakkan aib kita, la haula wala quwata illa billah. Malu kita mau ngomong di sini. Saking banyaknya dosa kita. Mau dosa yang nggak sengaja, apalagi dosa yang kita sengaja. Dengan dunia yang luar biasa terbuka sekarang ini. Kalau dulu misalnya orang mau melihat aurat itu susah, karena nggak semua orang punya TV. Nggak usah ngomong HP, Android. TV pun tidak semua orang punya dulu itu. Jadi terjaga betul mata kita. Kalau kita nggak betul-betul minta pertolongan sama Allah SWT, semuanya sudah terbuka lebar. Ada di tangan kita sendiri sekarang maksiat itu. Dan internet nggak mahal-mahal sekarang mah. Punya uang 5.000 aja bisa nanti internet berselancar kemana-mana, bebas. Kecuali orang-orang yang berikan oleh taufik oleh Allah SWT. Maka kita berbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Apa kata Rasulullah SAW? Beruntunglah orang-orang yang nanti ketika dia membuka catatan amalnya di hari kiamat dan dia mendapati banyak istighfar yang dia ucapkan ketika di dunia. Beruntung. Maka kita ucapkan istighfar. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai umatku, beristighfarlah kalian, taubatlah kalian, sesungguhnya aku beristighfar dalam satu hari 100 kali. Rasulullah SAW yang sudah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, yang sudah diampuni dosa yang dulu dan juga dosa yang akan datang, sudah diampuni, maksum beliau, terjaga dari dosa. Tapi beliau beristighfar 100 kali satu hari. Bagaimana dengan kita ini yang dosa kita banyak sekali, bergerak sedikit berdosa lagi, bergerak sedikit bermaksiat lagi. Masya Allah. Maka kita justru lebih pantas untuk memperbanyak istighfar kita. Kemudian perbanyak sholawat. Perbanyak istighfar, perbanyak sholawat. Karena bisa jadi dosa-dosa yang ustadz lakukan, dosa-dosa yang guru-guru lakukan, dosa-dosa yang santri-santri lakukan, ini bisa menghambat perkembangan pondok kita. Bisa jadi enggak? Bisa jadi. Maka sebaliknya, kalau kita semuanya perbanyak istighfar, Allah ampuni dosa-dosa kita. Dari jajaran guru sampai kemudian santri-santrinya, betul-betul menjaga diri dari perbuatan maksiat. Maka insya Allah kita berharap semoga dengan itu Allah memberikan keberkahan kepada pondok kita. Berkah pondok kita berkembang, kemudian bermanfaat bagi masyarakat umum. Yang berikutnya nasihat Ustadz untuk malam hari ini, sebelum kalian mulai belajar, semangat lagi. Kalian sudah liburan 2 pekan, 2 minggu di rumah, udah ketemu udah adik kakak di rumah sana, nampak lagi TV, ketemu lagi kawan-kawan yang sudah lama itu. Udah, semangatnya menurun lagi. Walaupun sebelum liburan udah bawa buku, udah siapkan tuh buku. Wah, ini ya akan Anda baca di rumah ini buku. Tak terbawa, tasnya ada tinggal. Udah siapkan bukunya banyak, sampai rumah tersentuh pun enggak. Bahkan lupa pun letaknya di mana. Gitu santri itu begitu tuh. Karena semangat di sini dengan di rumah beda jauh. Begitu. Maka tingkatkan lagi semangatnya. Kemudian ikuti semua kegiatan dengan sepenuh hati nanti. Karena malam ini kita akan buka, resmikan lagi semua kegiatan, akan aktif mulai besok. Maka diikuti semua kegiatan dengan sepenuh hati. Jangan ada yang malas diikuti. Aduh, anak kayaknya tapak suci ini bukan fashion anak ini kayaknya. Baru sekali ikut udah pegal-pegal badan dah. Ini memarah-memarah apa nih katanya. Lebih anak duduk menghafal Quran. Jangan ngomong seperti itu. Apa nih jadi pengurus di pusing nih, belum lagi anak ngafal nih dah dipanggil-panggil pula. Jangan, diikuti semuanya dengan sepenuh hati. Semua tanggung jawab yang diberikan pondok, yang diberikan guru-gurunya, diterima dengan baik, dikerjakan dengan baik. Hikmahnya bukan sekarang tapi nanti. Tingkatkan semangat lagi. Kemudian yang berikutnya, perbanyak dan mulai tumbuhkan kebiasaan membaca buku. Ya, ini alhamdulillah sudah mulai nampak di ikhwan beberapa santri yang alhamdulillah lancar, rajin baca buku. Ya walaupun yang dibaca kartun, kartun itu Dracula. Ada yang pergi ke maktabah ke perpustakaan itu duduk-duduk aja gitu.
Masuk, duduk, nengok pelapon, habis waktu balik lagi. Tiap malam gitu. Tapi paling tidak dia berada di lingkungan orang-orang yang rajin gitu. Siapa tahu nanti tertular. Harus rajin baca buku. Buku alhamdulillah di perpustakaan kita ya, walaupun kecil lah. Alhamdulillah sudah bertambah banyak itu. Dan setiap setiap minggu alhamdulillah bertambah buku-buku yang baru. Ustaz pun juga semangat mengadakan buku itu dari sekarang. Karena kita kenal dulu waktu kita SD, apa katanya? Membaca itu membuka jendela dunia. Ya kan? Dengan membaca kita akan lebih luas wawasannya. Jangan cuman menerima di kelas saja. Anak cukup lah yang di kelas diajarkan guru, alhamdulillah. Enggak diajarkan, ya gimana lagi, pasrah. Nggak bisa begitu. Ini ya nanti kalau di depan, kalau mau muhadharah, katanya itu ya kerjanya itu. Nggak ada bahannya. Bahannya dihafal lupa. Maka gitu, perbanyak baca dari sekarang. Dan membaca itu kebiasaan yang susah untuk dibiasakan gitu. Dari sekarang karena sebagaimana kita ketahui bahwa wahyu pertama yang turun apa itu? Fadlan? Wahyu yang pertama kepada Rasulullah di Gua Hira apa itu? Al-alaq. Apa awalnya al-alaq itu? Iqra. Bukan yang 6 jilid itu. Mana kan dah baca 6 jilid, Iqra ada cukup ini dah. Sunnah Rasulullah SAW. Ya jangan pula itu dalilnya mungkin sampai bertahan sekarang gitu kan. Anak bertahan nikmati betul nih. Ini wahyu diterima Rasulullah di Gua Hira ini. Iqra. Huruf-hurufnya ya, tapi Al-Quran itu. Wahyu yang pertama Iqra, baca. Buku-buku apa aja baca. Intinya semua buku-buku yang sudah di perpustakaan itu sudah kita cek. Tentu nggak kita sembarangan pesan-pesan buku pula. Nah, perbanyak baca, rajin. Kemudian berikutnya, tingkatkan terus diingat adab-adab, materi-materi adab yang sudah dipelajari dulu di awal tahun, awal semester. Kita sudah pelajari khulasah fi ta'zimil ilm. Maka ditingkatkan lagi adabnya. Tingkatkan adabnya kepada ilmu, tingkatkan lagi adabnya kepada gurunya. Tingkatkan adabnya lagi kepada sesama kawannya. Bisa jadi yang membuat kita, bukan bisa jadi, pasti sudah itu. Yang membuat kita susah memahami, susah ngafal itu bisa jadi salah satunya adalah karena kurangnya adab kita terhadap ilmu, kurangnya adab kita kepada guru. Jaga nama baik guru di hadapannya ataupun di belakangnya. Banyak santri ini yang di depan guru, Masya Allah, nunduk kayak meong yang diketok kepala. Di belakang, dia paling kotor lidahnya. Gimana kotor lidah maksudnya? Digibahnya gurunya tuh. Ustaz. Hati-hati itu. Justru di belakang itulah kita teruji adab kita kepada guru. Kita jaga enggak kehormatan guru kita. Jangan nampak satu aib gurunya, Masya Allah, macam enggak ada kebaikan sedikit pun guru itu dibuatnya. Habis gurunya. Masya Allah. Tingkatkan adab-adabnya itu, diperbaiki betul. Nah, jadi insya Allah semua kegiatan mulai akan diaktifkan lagi besok. Belajar di kelas, kegiatan ekstra, tapak suci, muhadharah, pemberian mufrodat, muhadatsah, olahraga, semuanya akan diaktifkan mulai besok. Kajian ta'lim apa semuanya mulai aktif besok. Hari Selasa besok. Maka sebelum kita lupa tadi, kita informasikan bahwa kemarin wafat seorang syekh, seorang ulama ahli hadis, yaitu Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Syekh Ali Hasan Al-Halabi ini merupakan salah satu dari murid senior dari Al-Muhaddits Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Wafat kemarin, beberapa hari sebelumnya beliau dirawat, katanya kena COVID-19, corona, dirawat dan kemarin meninggal, wafat. Beliau meninggalkan banyak karya, alhamdulillah. Salah satu karyanya adalah yang kita pakai di kelas 5 di Mustalah Hadis yang berjudul At-Ta'liqat Al-Athariyah 'ala Al-Manzumati Al-Baiquniyah. Itu satu karya beliau. Wafat kemarin. Walaupun di sisi lain banyak juga orang-orang yang merendahkan, menghina beliau. Mungkin karena pendapat-pendapat beliau yang tentu sesuai dengan ijtihad dan pilihan pendapat beliau. Tapi tetap beliau adalah seorang ulama yang harus kita jaga kehormatannya, dan beliau jauh lebih baik dari kita tentunya. Jauh lebih baik. Beliau meninggalkan banyak karya, Masya Allah.
karyanya banyak dan manfaat untuk kaum muslimin. Ya kita apa? Pandai ngeritik orang aja. Nah. Baik, maka mulai malam ini dengan mengharap ridho dan keberkahan dari Allah SWT, kita buka seluruh kegiatan pembelajaran dan ekstra di Ma'had Ulumul Quran kita mulai besok dengan sama-sama melafazkan al-basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Kullu mri'in dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Bahwa setiap amalan, setiap pekerjaan, setiap aktivitas yang baik yang tidak diawali dengan basmalah, maka ia aqta, terputus dari keberkahan. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa kita aplikasikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Abu Azam atas nasihat dan sekaligus membuka kegiatan semester genap. Cara selanjutnya penjelasan jadwal pelajaran dan jadwal halaqah Quran oleh Kepala TMI yakni Al-Ustaz Solihin. Kepadanya kami persilakan dengan takzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, segala mukadimah telah disampaikan oleh Ustaz Abu Azam. Karena malam terus berjalan, di sini Ustaz selaku Kepala TMI menyampaikan beberapa hal perubahan jadwal dan penambahan jadwal dan juga perubahan koordinator Al-Quran. Pertama, saya bacakan struktur anu dulu ya, pengetahuan antum. Struktur Ma'had Khadimul Quran, ya. Pimpinan umum Ustaz Abu Azam, Kepala TMI Ustaz sendiri, kemudian Ustaz dibantu oleh namanya wakil kepala, ini Ustaz Munawir, ya. Terus sekretaris Ustazah Musfariani, Bendahara Umi Rosyidita, dan kepala koordinator sebelumnya kan Ustaz Munawir, ya. Sekarang kepala koordinator Al-Quran secara umum putra dan putri, koordinatornya adalah Ustaz Harina. Kemudian penunjuk koordinator yang putra saja, yakni Ustaz Rizan. Kemudian untuk yang putrinya nanti Ustazah Sonya, ya, itu yang putri dan putranya. Tapi secara keduanya adalah Ustaz Harina. Terus kepala pengasuhan kesantrian, koordinator keduanya putra dan putri, yakni Ustazah Muazzam. Kemudian untuk putra dikepalai oleh Ustaz Supri. Kemudian pengasuhan putri Ustazah Musfariani. Kemudian pelatih tempat suci yang putra Ustaz Hafiz, yang putri Ustazah Nisa. Kemudian sirkah Khadimul Quran, yakni dua Ustazah Asna dan Ustazah Sudismi. Ya, ini ya, nanti kalau bagian apa, kalau ada sesuatu ditanyakan, tanyakan ke bagian yang telah saya sebutkan tadi. Dan untuk halaqah Quran pagi, ya, pagi sebelum subuh, sesudah subuh dan siang, itu ada penambahan santri ke kelompok tahfiz. Alhamdulillah malam telah dites dan alhamdulillah ada 6 penambahan siswa, semuanya putri ini. Wah, ini putra ni harus get, ya. Saya sebutkan namanya, besok waktu yang disebutkan nama ini betul langsung ke kelompok tahfiz, ya, langsung juz 30 menghafalnya, ya. Ini Ananda Fila Azka, ya, itu langsung ke tahfiz. Kemudian Sayyidatul Khamsah, Putri Aulia Nasika, kemudian Dia Najwa Dharma dan Hanifah Rahma, ya. Yang ikhwan belum, itu mujahadahnya lagi, bulan besok dah harus bisa. Ini dah semester 2 ini, targetnya maksimal 1 semester. Jadi itu ikhwan besok masuk semuanya. Yang belum yang berhati-hati, tetap jika ada kesalahan lidah, ayo dilatih lagi tilawah Qurannya supaya bisa masuk ke bulan besok dah tes lagi insyaAllah.
Nah, besok tu yang disebutkan tambah 6 selain dari Nabila, Saskia, Siti dan Sifa, ditambah 6 jadi sekitar 10 orang yang putri ya. Hafal. Yang putra masih itu, baru penambahan rival aja baru. Okey. Dan nanti ditempelkan di musola masing-masing. Dilihat ya jadwalnya. Tidak ada perubahan koordinator subuhnya dan sesudah subuh, kemudian siangnya. Nanti ada koordinatornya. Okey. Terus jadwal pelajaran. Nah, jadwal pelajaran ada tambahan nih untuk kelas 3 TMI. Karena antum semester 2 ni ada penambahan materi umum kena persiapan UN, ya. Itu ada materi IPA, IPS, Bahasa Indonesia dan PPKN. Ya, itu masing-masing seminggu sekali saya. Seminggu sekali. Oh, matematika 1. 5. Matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia dan PPKN. Okey. Nanti penanggungjawab ni siapa guru, siapa nanti dilihat. Enggak hafal juga ni. Ya, nanti lihat. Ya, jadwalnya. Nah, penambahan di kelas 3 TMI itu ada penambahan Nahwu. Ya, masuk lagi Nahwu. Jadi yang belum memiliki buku segera memiliki bukunya. Sorof kan? Sorof kan? Dan sorof. Ya, Nahwu dan sorof. Berkaitan aja. Dulu kalau diajari kunci Arabiyati ya. InsyaAllah gampang. Ya, ini penambahan materi pelajaran yang untuk kelas 3 TMI. Nah, dan tahun besok juga ada penambahan yang kelas akhir itu juga ikut UN insyaAllah. Nah, itu aja penambahan yang materi pelajaran. Nah, dan hal-hal yang lainnya tetap jalan seperti biasa. Bagi buku jilid 1 yang selesai ke bahasa Arab, bahasa itu khusus memiliki jilid 2. Kemudian Kasimah TMI, Nahwu jilid 2 dimiliki. Ya, ada yang penambahan pelajaran atau tukar buku besok sudah dimiliki semuanya. Nah, ini aja dari Ustaz penambahan dari Kepala TMI, dari akademisnya. Mudah-mudahan ini jadi semangat, jangan jadi beban, jadikan semangat. Ya, ilmu akan terus bertambah. Di sini ingat pondok itu adalah kunci untuk meraih Islam jaya di tangan tu insyaallah. Ya, itu aja dari kami selaku Kepala TMI. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Solihin. Acara selanjutnya tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Baiklah, karena tidak ada yang bertanya, mari kita tutup acara kita dengan bersama membaca doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.